Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Karizal dari LK21, Lembaga Konservasi 21. Kali ini kita mau ngomongin mengenai lingkungan yang kita sampaikan kepada wali kota kita yang baru, Ibu Eva Dwiana dan Dedi Abdullah. Selamat kita ucapkan melalui video ini. Sebenarnya lanjutan dari ketika masa kampanye, bagaimana kita berharap wali kota yang terpilih itu punya konsep pengelolaan lingkungan yang lebih baik, terutama berkaitan dengan sampah dan banjir. Jadi sebenarnya ada dua hal, dua-duanya ini, banjir dan sampah ini, berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Jadi saya nggak bicara yang lain tentang transportasi, udah dibangun bagus, misalnya dengan Pak Herman. Cuma mengenai banjir dan sampah ini harus clear. 5 tahun ke depan Bandar Lampung sampahnya tidak lagi menjadi acak-adul, tidak dicap jadi kota terkotor, tapi benar-benar menjadi kota yang nyaman dan bersih, sehingga ibu kota Bandar Lampung ini menjadi model yang cukup baik. Pertama, bagaimana caranya? Seharusnya setiap kelurahan itu punya program, namanya program pengelolaan lingkungan berkaitan dengan sampah dan banjir. Pertama, sungai-sungai kita. Jadi kelurahan yang berkaitan dengan sungai itu harus sebenarnya dia difasilitasi masyarakatnya bagaimana tidak lagi buang limbahnya, sampahnya ke sungai, tidak buang BAB-nya ke sungai. Termasuk di dalam sebuah kelurahan itu kalau ada rumah sakit ataupun mall, itu benar-benar juga dalam sistem pengelolaan ada. Mallnya harus ada IPAL sebelum dia ke sungai. Kalau bisa tidak dibuang ke aliran sungai. Jadi yang masuk ke sungai benar-benar air yang cukup bersih dan aman, tidak mengandung khususnya unsur penyakit terutamanya. Nah itu, jadi programnya benar-benar difasilitasi di kelurahan. Harus ada bantuan pertama kali sebagai stimulan, misalnya ada berkaitan dengan komposternya, kemudian alat pencacah barang organiknya. Nah kemudian sehingga apa? Jadi masyarakat buang sampah organiknya bisa dikelola di rumah atau ditaruh di RT sehingga diolah, kemudian lewat fasilitasi kelompok atau anak taruna atau apapun, sehingga apa? Dibangunlah pupuk organik dan pupuk organik cair, karena ada komposter tadi, bisa untuk pengembangan ulat maggot dan lain-lain, sehingga bisa menghasilkan ekonomi, termasuk pupuk organik cair dan pupuk organik padatnya. Nah itu konsep yang harus dibangun, sehingga apa? Tekanan terhadap wilayah selokan dan lain-lain juga dalam sebuah kelurahan tidak ada lagi, karena difasilitasi benar-benar menjadi sebuah aturan mulai dari kota sampai kelurahan. Kebijakannya benar-benar menyangkut tidak ada lagi masyarakat buang sampah organik ke sampah organik, karena harus sudah dikelola di rumah tangga, minimal di sebuah RT. Itu yang harus dibangun. Jadi tidak ada lagi orang buang BAB sembarangan ke sungai, kemudian bahkan ini termasuk wilayah-wilayah pesisir Bandar Lampung, tidak sanitasinya harus lebih baik. Nah, bagaimana menangani banjir yang selama ini pola yang lain tambahannya adalah bagaimana benar-benar difasilitasi dalam sebuah kelurahan itu jalan infrastrukturnya, benar-benar jalanan itu harus lebih tinggi dari selokannya, sehingga air itu benar-benar masuk ke selokan. Itu kira-kira gambaran sedikit bagaimana pengelolaan sampah dan banjir ini saling berkaitan, sehingga apa? Tekanan terhadap sungai dan lainnya itu langsung di dalam pengelolaan di kelurahan. Dibangunlah program, ditunjuklah fasilitator yang sudah dilatih dan lain-lain, sehingga dia memfasilitasi kelurahan itu sehingga menjadi baik dalam konteks banjir dan juga berkaitan dengan sampahnya. Kira-kira itu. Sekali lagi selamat buat Ibu Eva dan Pak Dedi Abdullah. Kita berharap ke depan Bandar Lampung akan lebih baik, karena peduli lingkungan itu bukan hanya kata manis mulut buaya.